mitos apa yang paling sering beredar di masyarakat umum dan diyakini sebagai sebuah kebenaran? Mitos apa tuh, Dok? Kalau makan nasi berat badannya naik. Nah, Obat yang buat ngontrol lemak punya, tapi kita nggak pernah punya ada obat untuk yang bikin kita olahraga. Nggak ada tuh di kalau ada mana-mana. kayak semuanya mau deh, Dok, beli Ya kan? obatnya. Minum obat ini bikin olahraga, jadi nggak ada. Jadi makanya memang harus punya motivasi diet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Titik Putih? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini saya menghadirkan sosok yang sangat inspiratif banget ya. Dan waktu itu beliau pernah kesini juga. Terus pernah menceritakan bagaimana historinya dari sisi personal. Nah, kali ini saya mengundang lagi untuk berbicara dari sisi keilmuannya. Menurut aku ini penting banget bagi kita semua, bukan hanya wanita tapi juga pria, mempunyai berat badan ideal tapi dengan catatan untuk kesehatan nih ya. Sehingga kita akhirnya bisa menempuh atau memiliki si berat badan yang ideal tadi. Sudah ada Dokter Mutiara Sangaji atau Dokter Muti. Apa kabar, Dokter? Alhamdulillah baik, Mbak Intan. Baik ya. Mungkin aku sedikit refresh lagi nih untuk para sahabat Titik Putih ya. Waktu itu Dokter Muti pernah kesini. Dokter Muti ini ada seorang dokter, tapi juga dulu beliau seorang PPCM atau yang pernah mengalami gagal jantung ya. Terus pernah menjadi seorang obesity survivor, berjuang melawan berat badannya yang berlebih pada saat itu dari 145 kilo menjadi hari ini 71 kilo. Nah, ini yang mau aku angkat nih. Ini dokter yang valid nih ya, karena udah ngalamin sendiri, kemudian ingin membagi polanya kepada para pasien dan lain-lain ya. Dari case beliau ini, beliau akhirnya mendirikan sebuah klinik ya, yaitu Nutriara Obesity Care, di mana tujuannya untuk membantu para banyak orang di luar sana yang mengalami obesitas tadi ya, Dok ya. Dan yang pasti juga beliau ternyata sangat concern juga di dunia pendidikan, karena beliau adalah salah satu owner dari Sekolah Penggerak Kemendikbud, yaitu Tiara School Jakarta. Dan juga saat ini dokter kita ini masih menuntut ilmu ya di Udayana untuk jurusan anti-aging. Luar biasa Dokter Muti. Dok, langsung aja kita tanya ya. Kalau kemarin kita kan ngebahas tentang kehidupan personal kamu nih. Kali ini kayaknya kita pengen ngebahasnya kehidupan yang pasien-pasien ya gitu. Tapi apalagi masih gini, kalau yang namanya orang ingin tampil cantik, tampil ganteng, proporsional kan yang bener ya. Maksudnya wajar aja kayak gitu ya. Selain karena pengen penampilan, kesehatan juga ya. Pastinya. Tapi aku mau tanya deh, Dok. Biasanya apa sih kesalahan umum ya yang dilakukan orang saat gue mau diet? Gak konsisten yang pertama. Jadi ngomong itu aku udah kena duluan ya. Menyindir ya. Menyindir ya. Jadi rata-rata kalau dia tuh setengah-setengah gitu. Oke, mau diet tergantung kebutuhannya mereka. Misalkan lagi pengen kondangan nih kayak teman kita gitu. Oke. Misalkan ada yang mau karena kondangan gitu, adiknya nikah atau apa, nah itu rata-rata nggak konsisten. Jadi cuma karena diet jangka pendek ya. Iya, jangka pendek. Padahal diet itu yang penting adalah kita konsisten merubah pola hidupnya dari awal sampai ketika udah turun juga berat badannya. Nah, rata-rata kesalahannya adalah ketika post diet. Jadi ketika post diet dia udah melupakan tuh, udah ya udah aturannya. Udah turun nih segini udah puas. Jadi udah lupa lah kegiatannya, udah pasti bakal balik lagi dan itu ngebuat kenaikan berat badan lagi. Itu yang dibilang diet yoyo nggak? Iya, bisa jadi diet yoyo. Dan itu diet yoyo juga nggak bagus juga buat kesehatan. Kalau diet yoyo itu kayak apa sih, Dok? Jadi dia turun berat badannya, nanti dia naik lagi berat badannya, turun lagi berat badannya, jadi kayak yoyo gitu. Oke. Nah, kayaknya ini kesalahan dilakukan oleh orang umum, termasuk aku ya. Kalau ingin mencapai berat badan ideal, konsisten tuh, Dok ya. Konsisten. Begitu udah mencapai angka, gitu kan. Bila udah mencapai angka yang diinginkan, lupa tuh sama pola makan dan hidup yang sudah diatur dengan baik ya. Jadi yang kesalahan paling banyak dilakukan dan membuat orang gagal adalah konsistennya yang tidak ada ya. Oke, terus dampak negatifnya apa nih, Dok, dari kita yang tadi tuh diet yoyo tadi tuh, ya kan, yang kita nggak stabil, terus kita sekarang kenceng nih, nahan nggak mau makan ini tiba-tiba nanti makannya apa aja, itu dampaknya apa sih? Dampak negatifnya adalah dia akan naik berat badannya lebih banyak lagi. Jadi kalau misalkan dia turun berat badannya, misalkan lagi diet nih, turun 5 kilo gitu ya, ntar dia naiknya lebih banyak lagi gitu. Dan rata-rata juga kesalahan paling umum adalah pengen banget turun berat badan dengan cepat. Nah, ya. Jadi pengen banget, gimana nih, Dok, pokoknya saya 2 minggu harus turun 5 kilo, itu kan gak masuk akal gitu kan. Nah, jadi gak boleh dia turun cepet-cepet, biasa aja gitu. Kita harus ngejalanin pola hidup yang sehat dulu supaya turunnya juga gak terlalu cepat. Karena kalau kita keturunnya terlalu cepat, itu naiknya pasti cepat lagi. Tuh gitu. kan, diketahui ya, jadi kita gak boleh
cepat-cepat untuk pengen kurus Iya, ya. dampak negatifnya naiknya pasti akan lebih banyak lagi. Dok, gimana sih cara kita ngenalin diet yang sehat dan diet yang nggak sehat atau nggak aman? Dari turun berat badannya dia. Jadi turun berat badan tuh nggak boleh harus terlalu banyak. Jadi Drastis itu salah ya? Realistis. Nggak salah juga sih, karena kadang-kadang kalau misalkan pasiennya benar-benar berat badannya 3 digit gitu ya, misalkan ada pasien berat badan 130-an, terus dia pertama kali diet dalam hidupnya dia. Biasanya di bulan pertama sih emang turun berat badannya bisa banyak banget. Karena kita benar-benar pertama merubah. tuh ya? Ya bisa sampai 5-10 kilo tuh bisa, karena benar-benar ngerubah kan. Karena pola hidupnya dia tadi berantakan banget kan. Kita rubah jadi benar tuh, makannya dia, olahraganya dia, segala macam. Itu bisa turun berat badannya banyak banget. Tapi kita ngeliat dari BMI-nya juga sih. Kalau seandainya misalkan dia BMI-nya cuma sekitar ya grade obesitas 1 gitu. Kalau sampai 10 kilo 1 bulan tuh rasanya hampir tidak masuk akal gitu. Mungkin yang terjadi adalah dia benar-benar gak makan sama sekali. Nah itu tuh gak boleh gitu. Diet tuh makan ya? Diet tuh harus nggak makan ya. Karena kita gak mungkin nurunin porsi makannya benar-benar turun kan. Justru yang paling benar adalah kita harus menyeimbangkan keseimbangan kalori. Yang pertama adalah makannya, olahraganya, pola tidur dan lain-lain sebagainya. Jadi gak bisa cuma mengandalkan, oh ya nih aku mau diet, mau turun berat badan, gak usah makan sama sekali, gak boleh gitu. Yang ada pusing, kelengan, nanti masuk rumah sakit, mah kambuh. Betul. Dok, kan ada orang ya, ada orang yang diet tuh mukanya seger, ada orang yang diet mukanya jadi kuyu, jadi lusuh, fokus konsentrasi terganggu, jadi bodoh gitu. Itu karena apa ya dok ya? Gak olahraga biasanya. Gitu. Yang pertama adalah dia fokus ke arah makanan yang nutrisi aja. Itu mungkin bisa dia benar-benar gak makan sama sekali. Gitu. Nah itu kan nggak boleh, kalau diet benar-benar harus makan, nutrisinya harus seimbang, kemudian kita wajib banget olahraga. Nah olahraga penting banget buat diet. Nah mungkin dulu, aku kan pernah ceritain nih, waktu dulu pas lagi masa-masa obesitas dari setiap fase-fase di dalam kehidupan aku. Ketika waktu SMA aku turun berat badan 30 kilo karena benar-benar nggak makan nasi. Nah itu emang peot gitu kan, peot terus tapi nggak olahraga gitu. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh ya gitu ya. Jadi memang harus bikin keseimbangan dalam kalorinya dengan baik. Mitos apa yang paling sering beredar di masyarakat umum dan diyakini sebagai sebuah kebenaran? Mitos apa tuh dok? Kalau makan nasi berat badannya naik. Nah jadi itu mitos atau fakta tuh dok? Mitos pasti, orang kalori nasi mah berapa dibandingin kalori gorengan. Tuh catat ya, makan nasi enggak, gorengan makan satu nasi enggak, bungkus. Iya, jadi itu mitos. Jadi kalau seandainya diet, gak usah takut makan nasi, harus tetap makan nasi gitu. Karena memang kalori nasi itu kalau kita hitung tahu status nutrisi dari nasi nggak ada bandingannya, cuma 1 sendok cuma sekitar berapa gitu kan, dibandingkan kita makan tempe goreng, tempe mendoan, bakwan, itulah kopi, diet ya, lanjut ke sini langsung kopi kekinian. Jadi nggak usah makan itu, kalau nasi itu wajib makan karena kan. Tapi dok ya, yang dibilang dokter tempe goreng, tempe mendoan, tahu goreng itu enak banget dokter. Tapi ternyata dia kalorinya lebih besar daripada nasi. Lebih besar. Jadi memang nggak usah sih kita takut-takut makan nasi gitu ya. Karena memang nasi itu sebenarnya berfungsi buat kita. Butuh sebetulnya. Iya, ibaratnya kayak bensin, kita butuh bensin kita, masa bensinnya diisi sama air gitu kan, nggak mungkin. Jadi memang harus tetap ada karbohidratnya. Tapi memang nggak bisa banyak-banyak juga. Mentang-mentang disuruh makan nasi, oh yuk dia terus makan nasi. Tapi memang nasinya seberapa. Karena setiap orang kan kebutuhan kalorinya beda-beda. Nah terus juga jangan pernah nyamain diet satu orang sama diet orang lain. Misalnya nih, kamu lagi diet ya, diet kamu kayak gimana? Aku dietnya makannya pagi disuruh dokter makanannya segini, terus kalau siang makan segini, yaudah deh aku ikutan, besokannya dia ikutan, nggak bisa sama. Jadi memang beda-beda. Jadi emang paling benar kalau mau diet tuh, kalau mau sehat ke dokter, karena biar dapat pola sesuai dengan tubuh kita. Sesuai dengan tubuh. Jadi diet nyoba-nyoba. Jangan so tahu ya. Dok, ngomong-ngomong so tahu nih ya, kan banyak banget nih diet-diet ala-ala idol Korea tuh dok, yang mereka nggak makan nasi sama sekali, atau ada yang cuma makan apel aja. Kurus sih dok. Iya kurus, orang nggak makan apa-apa kan, cuma makan apel doang. Tapi itu gimana dok dari segi kesehatan? Dari segi kesehatan sih pastinya nggak bagus ya, karena pastinya kan kalau kita makan itu kan harus kebutuhannya makronutrien sama mikronutrien harus tercapai. Jadi baik dia karbohidrat, protein, lemak, bahkan vitamin tuh harus tercapai. Tapi ketika dia makan satu makanan aja, misalnya tadi apel kan cuma vitamin sama mineral kan, nggak ada ya mungkin ada sedikit-sedikit, tapi itu tidak seimbang. Nanti yang terjadi adalah dia tidak bisa menjalankan hidupnya dengan baik kesehariannya. Jadi kadang pernah nggak sih ketemu orang lagi diet tapi kok kayaknya dia lemot ya? Kayak itu, aku pernah merasakan itu. Diajak ngomong kayak ya, on gitu ya. Kayak iya kan? Ngomong apa sih tadi gitu? Iya, itu kan nggak bagus. Jadi kalau diet yang baik adalah ya udah kita tetap
tetap energik seperti biasa karena kebutuhan makronutrien yang terpenuhi, mikronutrien yang terpenuhi. Nanti kalau misalkan menjalankan diet-diet K-pop gitu yang cuma makan apel gitu-gitu ya nanti yang jadinya kayak gitu. Terus kan belum lagi tuh orang punya penyakit tertentu, misalnya ada MAH gitu ya. Kan kita nggak mau ya misalkan dia tapi masuknya IGD gitu kan, asam lambungnya meningkat atau mungkin pusing, pingsan, itu kan banyak yang terjadi karena memang kekurangan dari gulanya gitu kan. Karbohidrat kan mengandung gula juga. Jadi kalau seandainya kita hipoglikemia atau apa itu kan juga nggak bagus jadinya kita nggak bisa menjalankan hari dengan baik. Gitu. Jadi kelebihan gula juga nggak boleh, kekurangan juga nggak boleh. Makanya kenapa kita harus ke dokter salah satunya adalah supaya dietnya tuh sehat. Jadi nggak ada tuh kata-kata oneng, diajak ngomong nggak fokus gitu ya. Dok, kira-kira kenapa sih gitu? Apa sih rasa yang membuat seseorang tuh akhirnya cheating? Ya cheating sesekali nggak apa-apa lah gitu. Tapi ada cheating terus gitu. Apa sih pemicu terbesar seseorang cheating dalam dietnya dia tuh? Karena dia punya rasa yang tidak terpenuhi ketika lagi diet dan ketika udah misalkan oh ya udah nih aku udah turun 10 kilo boleh lah ya cheating gitu kan. Jadi dia udah merasa puas turun 10 kilo, dia terus dia pengen memenuhi hasrat-hasrat yang dulu waktu diet nggak boleh sama si dokter, aku nggak boleh makan gorengan, aku nggak boleh makan kopi yang kekinian. Dimakanlah hari itu cheating day. Tapi kalau udah cheating 1 hari gitu kan, biasanya kan besokannya ketagihan kan. Karena namanya gula itu kan bikin apa sih bikin ketagihan ya. Jadi akhirnya nanti dietnya jadi begitu aja. Jadi banyak banget pasien yang yaudah nih hari Sabtu Minggu biasanya cheating ya kan. Hari Sabtu Minggu dietnya bablas. Sedangkan nanti Senin dia udah mulai panik kan kok berat badannya naik ya kan karena si Sabtu Minggunya kacau itu. Nah Senin dia udah mulai tapi mencoba diet tapi masih terpengaruhi dari hari Sabtu Minggunya. Jadi dietnya masih setengah-setengah. Selasa juga. Nanti udah Rabu Kamis udah panik kan berat badannya kok naik ya. Jadi kayak diet militer 2 hari 3 hari sampai hari Jumat turun lagi berat badannya. Masuk lagi ke Sabtu dia kembali lagi cheating lagi. Jadi nggak turun berat badannya tetap stabil-stabil aja gitu. Berarti cheating day itu gimana dok? Ya untuk beberapa orang kan bilang oh kalau gue sih ya diet ada cheating day-nya gue kalau weekend itu gimana? Cheating day yang bagus adalah kalau dia kembali on the track lagi. Jadi kalau seandainya misalkan cheating ya udah jangan cheating misalkan 1 hari nih kita cheating. Udah cheatingnya jangan pagi, siang, sore, malam seharian gitu. Ya udah kalau cheating ya udah misalkan pilih dimakan siangnya. Aku mau makan ini. Gitu ya. Tapi nanti ketika makan sore, makan malamnya kembali lagi ke awal. Nah biasanya rata-rata yang nggak bisa balik on the track dia udah memutuskan sehari itu bener-bener cheating. Bener-bener bablas ya. Gitu. Jadi kalau cheating ya udah cheating boleh. Tapi kalau seandainya dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Karena kalau kita ngomongin diet itu pasien obesitas itu melawan dirinya sendiri. Tapi ketika dia tidak bisa melawan dirinya sendiri nggak boleh cheating biasanya kalau sama aku. Jadi aku lihat dulu ini kira-kira dia udah bisa nggak nih ngontrol berat badannya dengan pola pikirannya itu. Kalau nggak bisa aku belum bolehin. Jadi itu juga ya kenapa perlunya dokter karena dokter melihat dari kebutuhan setiap orang ya. Jadi dari segi psikologis dia kayak nggak bisa nih orang motivasi dietnya masih rendah. Udah nggak boleh. Nggak ada cheating-cheatingan ya gitu. Semua harus on the track gitu ya. Betul. Nah di luar sana kan banyak banget ya sahabat titik putih obat-obatan yang mengatasnamakannya suplemen lah ya obat diet dari dokter lala-lili segala macam. Itu gimana dok? Nah, aku nggak tahu apa isi-isinya si suplemen itu, obat-obatan diet itu apa. Jadi kalau bisa jangan sampai kita mengkonsumsi obat yang kita nggak tahu apa itu isinya. Kecuali itu racikan dari dokter, dari rumah sakit, dari klinik itu masih oke. Tapi kalau seandainya di bawah tanpa pengawasan dari dokter, nah kita nggak tahu isinya apa. Ya karena kan obat tuh ada dosisnya gitu. Kalau kita sampai salah dosis, tapi jantung jadi berdebar-debar, kepala pusing atau segala macam, itu kan nggak baik juga. Jadi kalau bisa tetap harus konsultasi sama dokter, mau di klinik, di rumah sakit, pokoknya tetap pengawasan sama dokter. Dan karena dosisnya kan masing-masing beda-beda gitu. Kalau misalkan dia kelebihan dosis, bisa jadi berdebar-debar atau segala macam. Jadi kalau bisa tolong konsumsi obat itu dari dokter. Iya benar ya. Kan diatur dosisnya. Iya diatur. Jangan sampai beli di mana-mana yang aku nggak tahu sumbernya apa. Dok kalau misalnya kan suka banyak nih dengar ibu-ibu ya. Ini ada obat nih kalau makan banyak minum aja ini obat pencahar gitu loh dok. Itu gimana tuh dok? Nah obat pencahar pun juga tergantung tuh belinya di mana gitu. Kalau seandainya belinya memang dia ada produk yang lolos BPOM atau segala macam ya mungkin itu oke. Tapi kalau belinya yang ya nggak tahu ya itu belinya di mana di marketplace atau apa jangan nyoba-nyoba deh mbak gitu. Harus coba harus benar-benar kita tahu itu aman ya. Dan setiap obat diet itu kan ada kontraindikasi makanya pentingnya ketemu sama dokter gitu. Jadi kalau seandainya pasien tuh pasti selalu ditanya dia ada hipertensi enggak
ada sakit batu empedu apa enggak. Karena belum tentu semua orang bisa minum obat A. Belum tentu semua orang minum obat B. Nah tiba-tiba teman kita kan nggak tahu riwayat medis kita, dia juga bukan dokter kan. Yang ternyata teman kita ternyata ada hipertensi, dikasih obat diet, nanti darah tinggi jadinya tambah segala macam gitu. Jadi sebenarnya tergantung dari si orang itu sendiri. Iya, jadi hati-hati dalam mengonsumsi obat yang bukan dari dokter karena dia nggak ada anamnesis nanyain ini obatnya fungsinya untuk apa, dia ada riwayat penyakit apa atau ada alergi obat gitu kan. Kita tidak mau hal-hal yang tidak mau. Aku pernah baca tuh Dok satu berita udah lama banget sih, mungkin beberapa tahun yang lalu gitu. Calon pengantin meninggal gitu. Jadi karena dia pengen waktu nikah mungkin bagus sekali ya, pakai baju dan segala macam. Terus dia pakai cara diet yang salah kayaknya. Sampai akhirnya dia memang kurus, tapi kurusnya justru berimbas pada ternyata sebenarnya dia punya penyakit yang nggak ketahuan. Dan sebenarnya kita dari cerita ini kan bisa mengambil pembelajaran bahwa ketika kita ingin punya goal pun kita harus bicarakan dengan dokter ya, sehingga dokter bisa memberikan treatment yang tepat ya. Waktu itu tanpa konsul, jadi dia pakai obat-obat pelangsing gitu. Oh gitu, ya. Karena obat pelangsing juga kan dia bisa bikin nurunin nafsu makan ya. Siapa tahu si pasiennya itu benar-benar nggak makan. Nah itu juga bahaya banget ya kan. Dan itu lagi kita nggak pernah tahu kok obat pelangsing di market bebas ini. itu itu isinya apa kita nggak tahu gitu betul. kan. Jadi jangan sampai kita mengonsumsi tanpa obat pengawasan dokter karena ya itu kita nggak tahu obat-obatan itu si pasiennya ini ada riwayat penyakit apa. Itu kadang-kadang kita sama diri sendiri aja nggak aware kita punya riwayat kita punya penyakit apa. Gitu. Iya kan, benar ya. Nah Dok, terus kan kalau diet tadi dokter bilang kan bukan cuma makan, olahraga juga harus diatur. Nah ini kan yang paling susah membangun niat untuk berolahraga ya Dok ya. Nah ini gimana nih Dok nih? Nah memang nih sebenarnya aku selalu ngomong sama pasien, rata-rata tuh kita punya obat penahan nafsu makan punya, kita ada obat yang buat ngontrol lemak punya, tapi kita nggak pernah punya ada obat untuk yang bikin kita olahraga, nggak ada tuh di Kalau mana-mana. ada kayak semuanya mau deh Dok beli obatnya. Minum obat ini bikin olahraga, jadi nggak ada. Jadi makanya memang harus punya motivasi diet. Jadi di awal dia tuh aku selalu nanya kira-kira kenapa pengen diet, atau kadang kan dengan dia nggak ditanya juga dia udah cerita tuh aku pengen diet karena A, B, C, D itu. Jadi memang harus digali motivasi diet. Jadi ketika menjalankan diet kita harus punya semangat diet. Jadi semangat dietnya itu kenapa? Kalau seandainya kita nggak punya semangat diet, motivasi diet, olahraga juga nggak mau. Nah mungkin juga pas olahraga kalau kita tipe orang yang bosenan, kita harus cari circle yang positif. Ya. Jangan pagi-pagi nganter anak nongkrong ke restoran atau ke kafe gitu. Jadi memang kalau bisa kita bikin circle yang positif ya, kita kapan-kapan olahraga yuk. Oh, jadi lingkungan penting Lingkungan penting juga. Jadi harus cari teman-teman yang mau berolahraga bareng. Karena ketika kita udah rutin olahraga itu adiksi sih sebenarnya. Jadi gini ya, bukan hanya dokter ya, bukan hanya kita cari dokter yang tepat ya. Kemudian kita punya obatnya, kita punya pola makannya, kita punya makanan-makanannya yang baik, tapi juga kita harus punya lingkungan yang mensupport kita. Karena ternyata olahraga itu kan habit ya. Iya. Harus ada lingkungannya. Dan kalau udah terbiasa, tadi dokter bilang olahraga itu sebenarnya adiksi juga ya, asal memulainya itu ya. Mulai pertama emang sulit banget sih, cuma memang harus dilawan. Kalau kita mau turun berat badan kita harus melawan diri sendiri, karena kalau kita menangani obesitas itu adalah perlawanan sama dirinya di sendiri. Betul. Gitu. Dok, untuk kita yang punya mobilitas tinggi ya, apalagi di kota-kota besar kan mobilitas sangat tinggi ya gitu ya. Ada ini nggak sih saran dari dokter gimana sih untuk supaya kita bisa berolahraga ya dalam rangka kita menjaga kesehatan tubuh juga ya? Ya rata-rata banyak banget pasien-pasien yang aku nggak bisa olahraga karena aku pergi aja udah jam 6, pergi gelap pulang gelap gitu, olahraga gimana? Biasanya aku suruh dia beli jam tangan sih, jam tangan yang ada stepnya. Jadi kalau bisa benar-benar parkir mobil lebih jauh, atau kalau mau menggunakan transportasi umum, jadi kita bukan seiring kita lagi jalan kaki, kita juga manfaatin itu sebagai, walaupun memang sebenarnya nggak bisa, harus tetap berolahraga nonstop gitu kan. Nah jadi rata-rata aku targetin dia sehari kalau misalkan nggak bisa olahraga, kamu harus jalan segini step. Gitu. Oke, jadi memang sama dokter juga diarahkan minimal dari langkah ya? Iya, dari langkahnya dia dan banyak bergerak. Dan dari hal simple kayak misalkan parkir mobil lebih jauh. Terus kalau seandainya ngambil barang jangan sampai diambilin barang sama orang, ambil sendiri, banyak bergerak lah gitu. Dan memang yang namanya olahraga tuh harus dipaksa sih, maaf nggak bisa yang lain. Jadi kalau bisa gimana dipaksa, ya Dok ya? Minimal banget kan Sabtu Minggu kan kita nggak kerja gitu. Ya. Jadi kalau bisa ya memang
Ya mungkin kalau memang benar-benar pengen turun berat badan, bangun lebih pagi, Yes. ya kan. Kalaupun memang ini ya olahraga yang malam aja gitu kan, tapi jangan sampai yang intensitas tinggi. Jadi memang kita harus rela meluangkan waktu atau Itu ya poinnya. beli alat di rumah yang bisa kita kerjakan kan. Kalau kita nggak bisa pergi ke lapangan untuk olahraga, jogging atau apa, kita kan punya alat, bisa beli. Sebenarnya gitu. Ya. Dok, sekarang obesitas juga bukan cuma kepada kita yang dewasa ya, anak-anak juga banyak obesitas. Banyak banget, karena apalagi sekarang kan makanan makin aneh kan, terus udah gitu banyak banget yang kita kan kalau zaman dulu waktu kita kecil kan kita harus pergi ke tempat sesuatu kan, ini kan kalau anak-anak kita kan pasti udah requestnya mah GoFoodin ini, iya kan, banget, dia udah tahu GoFood gitu kan, tinggal milih, kadang anak udah isiin mah GoPay kita isi, nah itu juga pencetus obesitas buat anak-anak gitu. Makanya kalau untuk anak-anak, tolong aktivitasnya juga diperbanyak, misalnya dia dikasih les apa, basket, atau kalau yang laki-laki bola, activity ya? Yang activity. Jadi jangan lesnya juga cuma jangan kayak les akademik juga, les yang eksternalnya juga penting juga kalau dia bakat gemuk. Betul. Tapi kalau enggak ya udah seperti itu. Tapi diet kita aja harus dalam pengawasan, apalagi mereka yang dalam masa pertumbuhan ya. Kalau anak masa pertumbuhan tuh minimal dia nggak usah lagi naik berat badannya gitu, karena kan pastinya kan anak-anak tuh nggak bisa dikasih obat-obatan ya Mbak, gitu kan. Beda kalau kita nggak bisa ngasih dia obat penahan nafsu makan. Minimal kita perbanyakin dia aktivitasnya dia, atau itu biasanya ada rambu-rambu kalau buat anak-anak, ada rambu merah, kuning, hijau. Jadi kita ngajarin dia kayak belajar gitu. Ini yang warna merah nanti ditulis tuh di lemari es, biasanya aku ngajarin gitu kalau ke orang tuanya. Nanti ditulis aja mah listnya, kalau warna merah nggak boleh, kuning kalau anak kecil tuh seperti itu. Jadi ada mapping kayak main-mainnya ya. Dan dia kan nggak bisa dipaksa ya. Kalau anak kecil kan, kalau kita kan mungkin kita bisa ngobrol. Mungkin kalau yang teenagers kita bisa ngobrol, kenapa udah mau turun berat badannya. Tapi kalau anak kecil kan harus dari orang tua yang megangnya. Kalau seandainya orang tuanya nggak bisa ngarahin dia, ya akan susah gitu. Dan kadang-kadang orang tuanya juga gemuk juga gitu. Jadi memang harus dikasih contoh. Kalau ada anak yang mau diet, itu satu keluarga harus diet gitu. Jadi supaya bikin, oh ya nih atau kakakku juga nggak makan terlalu banyak gitu. Jadi jangan sampai makannya di depan dia. Kan. Iyalah, karena kalau dia diet terus kita suruh makan yang enak, tega juga kita ya. Pasti makan juga gitu. Iya. Nah Dok, mungkin ini yang sering dialami oleh orang yang diet. Ketika lagi masa lapar tuh datang tapi udah malam tuh apa yang harus dilakukan ya Dok? Kan udah nggak boleh makan kalau malam kan? Tidur. Berdoa. Jangan begadang, karena memang kalau aku selalu ngomong sama pasien aku, jangan sampai tidur terlalu malam. Kalau dia tidur terlalu malam itu rasa-rasa aneh tuh pasti ada, misalkan. Pengen dikit ngambil. Mau night eating syndrome. Dia rata-rata pengen buka lemari es, terus tiba-tiba di lemari es ada makanan banyak-banyak, kita mau. Jadi kalau bisa, kalau udah tidur terlalu malam jangan melek, kecuali kalau memang dia ada kerjaan. Atau kulkasnya udah isinya buah sama sayur aja. Jangan isi kulkas aneh-aneh gitu. Jadi kalau ada keinginan makan yang begitu buka ya sayur lagi, buah lagi gitu kan. Oke. Jadi sebenarnya memang kalau diet itu bagaimana kita bisa menjaga ya antara nafsu makan kita dengan olahraga kita dan dengan pola kehidupan serta lingkungan kita ya. Setuju. Nah, dokter sendiri berarti praktek di klinik Nutriara. Oke. Nah, mungkin dokter bisa sharing nggak nih ke sahabat Titik Putih kalau misalnya siapa tahu nih ada yang mau konsul ke dokter, boleh loh. Di mana nih Dok nih? Klinik Nutriara itu ada di Duren Sawit, tapi kita bisa menjangkau seluruh Indonesia, jadi bisa pasien online juga. Nah, memang bedanya mungkin ya dari klinik lain adalah dokternya juga menjalani diet juga. Jadi kita dietnya bareng-bareng, saling menyemangati. Ini enaknya ya. Jadi dokter bukan hanya memberikan obat, tapi dokter juga melakukan apa yang diberikan saran kepada para pasiennya. Iya, karena yang namanya obat-obatan diet itu bukan jalan ninja ya. Yang penting adalah kita bisa masuk ke dalam pemikirannya dia, kita bisa nyontohin dia dietnya yang kayak gimana, dan dia jadi semangat gitu. Karena penting banget kita nyemangatin pasiennya, lebih pendekatannya lebih ke arah personal. Gitu. Dokter mungkin ada IG dokter atau IG klinik, biar mungkin sekarang kan orang lebih lihat IG ya. Silakan dokter, boleh. Klik aja Instagram aku juga di @mutiarasangaji, atau kalau di kliniknya @nutriara.id. Nanya-nanya dulu aja, atau minimal lihat aja biar motivasi dietnya. Wah, termotivasi sih harusnya sih. Dokter Muti banyak banget sharing-sharing tentang dirinya terutama ya, sehingga kita percaya bahwa dokternya aja melakukan, sehingga pola itu insya Allah cocok buat para pasiennya gitu ya. Oke, terakhir Dok, sebelum kita pamitan, ada nggak sih saran dari Dokter Muti bagi para sahabat Titik Putih yang sekarang mungkin sedang ingin menjalani program diet
diet terus ngerasa kayak kok gagal mulu ya gitu, atau yang baru mau mulai diet tapi merasa nggak yakin nggak bisa. tahu harus dari mana. Yang pertama adalah satu, temuin dulu motivasi dietnya apa. Ditulis aja yang banyak gitu ya, apa nih kira-kira motivasi diet aku. Nah itu dijadiin semangat buat diet supaya dietnya jadi konsisten. Kedua, ketika udah memutuskan diet itu jangan sampai kita nggak konsisten, harus terus sampai kita finish line-nya. Jadi jangan sampai putus di tengah-tengah gitu. Ketiga, udah nggak usah nunggu-nunggu besok deh, mulai aja dari sekarang karena banyak banget ya udah nih mulai diet hari Senin, nggak usah. Mulai dari sekarang, jadi mulai secepatnya kalau memang mau diet. Nggak usah nunggu mulai hari Senin, mulai hari ini, mulai tanggal 1, nggak usah, mulai secepatnya aja. Keempat adalah obesitas itu adalah termasuk penyakit yang cukup memberi dampak buruk bagi kesehatan dan memang tingkat kematiannya makin lama makin tinggi. Jadi kalau bisa tolong banget obesitas itu tolong disembuhin, jadi diturunin berat badannya supaya kita nggak obes lagi. Oke, jadi memotivasi ya. Iya, motivasi. Oke, Dokter Muti makasih banyak. Makasih banyak kali banget, ini Mbak sangat Intan. memberikan inspirasi buat mereka-mereka yang punya struggling di area berat badan ya, terutama mereka-mereka yang berat badannya sudah masuk obesitas ya. Karena sebenarnya ini bukan hanya tentang penampilan, tapi tentang bagaimana kita menjaga kesehatan dan mengembalikan diri kita. Ya nggak, kadang-kadang kan kita akhirnya tertumpuk dengan obesitas kita sehingga akhirnya kita merasa tidak mampu atau kita tidak berdaya. Padahal enggak loh, banyak orang-orang yang berhasil dan akhirnya bisa bangkit lagi, salah satu Dokter Muti. Aduh, Masya Allah nih dokter, makasih untuk waktunya ya. Dan ingat sahabat Titik Putih, semoga nanti kita ketemu lagi di episode Titik Putih selanjutnya. Ingat bahwa nggak ada yang nggak mungkin. Jadi kalau sekarang kita dalam kondisi mungkin berat badan yang berlebih atau obesitas, masih bisa asal ada tekad dan motivasi yang kuat. Insya Allah kata Dokter Muti sih bilang banyak kok pasien-pasien Dokter Muti yang bisa kembali lagi ke berat badan idealnya, asal yang penting punya motivasi dan konsisten. Yuk kita sama-sama berjuang untuk kita sehat dan menjadi diri kita yang bahagia baik secara fisik maupun secara mental. Sampai ketemu nanti ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Semangat. Thank you ya. Makasih Mbak.